Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badariah dengan NIM 2311114. Saya dari kelas BAI 4D. Dengan video kali ini saya akan memenuhi tugas orientasi baru inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Utin Mutia. Yang dimana soalnya yaitu yang pertama, sebutkan 6 kompetensi guru pendidikan agama Islam. Terus yang kedua yaitu jelaskan penjelasan masing-masing kompetensi guru tersebut. Nah, di sini yang pertama itu yaitu kompetensi pedagogik, yang dimana untuk penjelasannya, kompetensi pedagogik ini yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk memahami peserta didik secara mendalam dan menyeluruh. Ini mencakup pemahaman tentang karakteristik psikologi, sosial, emosional, dan intelektual peserta didik. Guru pendidikan agama Islam dituntut untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan minat dan potensi peserta didik, serta mampu mengelola kelas secara efektif. Kompetensi ini juga mencakup kemampuan untuk merancang kurikulum, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan memilih metode pengajaran yang tepat untuk menyampaikan materi agama secara menarik dan bermakna. Selain itu, evaluasi hasil belajar juga menjadi bagian penting dari kompetensi ini, di mana guru harus mampu menilai perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa secara objektif. Dengan demikian, guru PAI tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga membimbing peserta didik untuk memahami nilai-nilai Islam secara menyeluruh dan menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua itu yaitu kompetensi kepribadian, di mana kompetensi ini yaitu fondasi utama yang harus dimiliki seorang guru, terutama guru PAI, yang perannya sangat terkait dengan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Kepribadian yang mantap dan stabil menunjukkan kedewasaan emosional dan keteguhan moral. Guru yang memiliki kompetensi ini mampu menjadi teladan dalam setiap tindakan, ucapan, dan keputusan yang diambil. Ini mencakup sifat-sifat seperti kesabaran, keikhlasan, tanggung jawab, dan keadilan. Selain itu, guru PAI harus menunjukkan sikap arif dan berwibawa dalam menghadapi berbagai situasi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan kepribadian yang kuat, seorang guru agama bisa menjadi panutan yang dihormati, sehingga peserta moral yang disampaikan lebih mudah diterima oleh peserta didik. Terus yang ketiga itu kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk peserta didik, sesama guru dengan kependidikan, orang tua atau wali murid, dan masyarakat. Guru PAI harus mampu membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati, serta menjadi penghubung antara nilai-nilai agama dengan kehidupan sosial. Ini melibatkan keterampilan mendengarkan secara aktif, berempati, dan beradaptasi dengan berbagai karakter individu. Selain itu, kompetensi ini juga mencakup kemampuan untuk bekerja dalam tim, berkolaborasi dalam kegiatan sekolah, serta terlibat dalam aktivitas sosial dan keagamaan di masyarakat, sehingga nilai-nilai Islam bisa tersebar lebih luas. Terus yang keempat itu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam. Bagi seorang guru PAI, ini berarti memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai disiplin ilmu keislaman, termasuk Al-Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam.
Seorang guru yang profesional tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengaitkan materi ajar dengan konteks kehidupan nyata, sehingga pembelajaran menjadi relevan dan bermakna bagi peserta didik. Kompetensi ini juga mencakup kemampuan untuk terus mengembangkan diri melalui penelitian, pelatihan, dan pembaruan pengetahuan sesuai perkembangan zaman, sehingga bisa memberikan materi yang update dan sesuai dengan tantangan dunia modern. Terus yang kelima itu ada kompetensi spiritual keislaman. Kompetensi spiritual keislaman ini merupakan dimensi yang sangat penting bagi seorang guru PAI, karena mereka bukan hanya pengajar tetapi juga teladan dalam menjalankan ajaran agama. Kompetensi ini mencerminkan ke dalam iman, ketulusan dalam beribadah, dan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru PAI yang memiliki kompetensi ini mampu memberikan contoh nyata tentang bagaimana Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, etika, maupun muamalah. Dengan demikian mereka bukan hanya mengajarkan teori, tetapi juga mencontohkan praktik beragama yang baik kepada peserta didik dan masyarakat. Terus yang terakhir ada kompetensi dakwah dan sosial kemasyarakatan. Maksud dari kompetensi ini itu ialah untuk berperan sebagai agen perubahan sosial yang aktif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di masyarakat. Ini mencakup kemampuan untuk berdakwah secara lisan maupun tulisan, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan berbagai bentuk pelayanan masyarakat. Guru PAI harus mampu membangun hubungan yang baik dengan berbagai kalangan sehingga pesan Islam bisa diterima dan dipahami secara luas. Selain itu, kompetensi ini juga mencakup keberanian untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan masalah sosial dan memberikan solusi yang islami dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.